makbarah. Makbarah syuhada. Makbarah syuhada ini adalah dikatakan syuhada karena gugur pada sebuah peperangan. Dan peperangan ini adalah peperangan yang Yang menegakkan yang menjaga kalimat Allah, mempertahankan agama Allah, memperjuangkan agama Islam. Ya, jadi ini namanya mati syahid atau mati fi sabilillah, di jalan Allah. Kenapa? Karena mempertahankan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, ya, antara kafir Quraisy dan kaum muslimin. Taib. Jemaah yang dirahmati Allah, di sini dikuburkan 70 syuhada Uhud, ya, yang dipimpin oleh Sayyidu Syuhada. Pimpinan syuhada yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita ke Taif, kita jelaskan Rasulullah punya 3 paman. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Abdul Muthalib, ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, Hamzah ini jemaah sekalian, ini digelari adalah diberikan gelar singa padang pasir atau Asadullah wa Asadu Rasulillah. Singanya Allah dan singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sangat luar biasa ketika di medan perang, ketika Hamzah berada di atas kuda, kakinya hampir sampai ke padang pasir. Masya Allah, saking tinggi besar ya. Ketika pedangnya diuluskan, ya, maka tidak ada yang berani mendekati. Jadi hampir kayak mustahil berani melawan Hamzah dari depan. Loh, kenapa nggak bisa gugur? Nanti kita akan jelaskan pada proses peperangan. Baik jemaah sekalian, Jadi jemaah sekalian, Hamzah ini digelari Asadullah wa Asadu Rasulullah. Pamannya Rasulullah yang sekaligus menjadi benteng ketika Rasulullah dianiaya. Hamzah adalah garda terdepan yang melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Muthalib, dari suku Muthalib, ya, dari kabilah Quraisy dan dari kakek keturunan Muthalib. Baik. Dan yang dirahmati Allah, itu bukit yang dinaiki namanya Jabal Ainain atau Jabal Rumat. Ini adalah medan perangnya, dan sebelah belakang kita ini adalah Jabal Uhudnya. Ada yang mengatakan yang dikatakan Uhud sendiri adalah bukit ini yang menyendiri, ya, yang menyendiri tidak bergandeng dengan bukit lain. Tapi semua ini dari kiri sampai ke sana itu namanya Jabal Uhud semuanya. Jabal Uhud. Bukit satu, bukit yang menyendiri, nggak bergandeng dengan bukit yang lain. Jadi kayak yang lain kan ada bergandeng panjang gitu. Kalau ini cuma segini aja. Itu kompleks ini aja, nggak ada gandengan yang lainnya. Baik, kita akan jelaskan ya sekalian. Perang ini khulfiyatul masalahnya atau asal muasal terjadi perang ini kurang lebih ada 2 penyebab. Terdengar yang samping kiri kanan? Ini ada ini ya, tapi ketinggalan di busnya nggak tahu parkir di mana. Kedengaran apa buatan? Baik, ada 2 masalah, ada 2 penyebab terjadinya perang Uhud. Yang pertama adalah dendam yang sangat kusumat, dendam membara terjadinya kekalahan pada perang Badar. Ulangi lagi, pada perang Badar, ya, itu dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Jadi pada waktu itu kafir Quraisy kalah telak, padahal pasukannya banyak, 1000 sekian, ya, dan kaum muslimin saja cuma 300 saja jemaah sekalian, tapi mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang 1000 lebih. Karena apa? Karena Rasulullah, ya, dibantu dengan ma'as-sufufin kiramil bararah, dengan pasukan yang tidak terlihat jemaah sekalian. Dan kemudian karena pasukan kaum muslimin yang jihadnya begitu luar biasa, sampai bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy. Jadi karena bendera jihad yang luar biasa tertambat dalam hati, bisa mengalahkan kafir Quraisy saat itu. Dan jemaah sekalian, banyak beberapa kabilah-kabilah atau beberapa dari Abu Sufyan itu sendiri terbunuh ketika perang Badar, ya, dari keluarganya, terutama dari ayahnya atau dari suaminya Hindun waktu itu ketika perang Badar. Dan dendam yang sangat luar biasa, ingin membalas dendamnya, yaitu pada perang Badar ini, pada perang Uhud ini. Yang pertama itu karena dendam, yang kedua adalah karena terjadinya gesekan pada daerah kekuasaan perdagangan, yaitu di daerah Syam sana. Itu orang kafir Quraisy, maka kemudian banyak yang berniaga di sana, dan kaum muslim Madinah ada yang ikut ke sana, dan akhirnya terjadi gesekan.
kurang lebih ada 2 penyebab terjadinya perang Uhud. Dan terjadinya perang Uhud ini persis 1 tahun 1 minggu setelah perang Badar. Ulangi lagi, 1 minggu Tahun. 1 tahun 1 minggu setelah perang Badar. Baik, awalnya kesepakatan untuk menunggu kafir Quraisy di dalam kota Mekah. Dari kaum anak muda, mereka menguatkan bahwa budaya Madinah ini nggak pernah terjadi pertumpahan darah di dalam kota. Kita sering keluar kota. Ya, akhirnya kesepakatan terjadi melawan kafir Quraisy itu di daerah Uhud ini. Berapa jumlah pasukan Uhud saat itu terhitung dalam riwayat yang sahih Bukhari Muslim menyebutkan dilihat dari tenda-tenda mereka, ya, itu jumlahnya 3.000 pasukan kafir Quraisy Mekah. Berapa? 3.000. Dan kaum muslimin Madinah atau penduduk Madinah, pasukan Rasulullah berjumlah cuma berapa? Ada yang tahu? 1.000 saja. Berapa? 1.000. Kemudian ketika karena terjadinya perbedaan pendapat, akhirnya keluarlah ya ini dari medan perang, berbelok dari dihasut oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay menghasut, ya, yang terjadi melalui medan perang sejumlah 300. Jadi 1.000 dikurangi 300 jadi berapa? 700 melawan 3.000 pasukan kafir Quraisy, jemaah sekalian. Masya Allah. Tapi di sini jemaah sekalian kita bisa tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja imamul muslimin, imamul muttaqin, imam sholat, bukan hanya imam pemimpin kaum muslimin saat itu, bukan hanya Sayyidul Bashar, pemimpin umat, ya, sebagai pembawa risalah, sebagai penyampai kebenaran, tapi juga Rasulullah sebagai panglima perang, panglima strategi. Rasulullah menempatkan pasukan kalau ini pasukan khusus, ya, pasukan Kopassus khusus, amfibi, ya, kalau bahasa ininya militernya itu di daerah di atas bukit Jabal Ainain. Pasukan pemanah, jemaah sekalian, Masya Allah. Ini yang tidak diketahui oleh pasukan kafir Quraisy. Berapa jumlahnya? 50 pasukan Rasulullah ditempatkan di sana, dipimpin oleh Zubair saat itu. Berapa? 50. Kemudian amanahnya adalah tetaplah berada di Jabal Ainain meskipun dalam keadaan menang ataupun kalah. Apa? Menang atau kalah tetap di mana? Di Jabal Ainain. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, pertama 1 lawan 1 dimenangkan oleh single dulu biasa, ya, dan dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin, perwakilannya, ya. Ali pun luar biasa gagahnya mengalahkan pasukan kafir Quraisy, yang terpenggal, dia terbunuh. Kemudian setelah itu jemaah sekalian terjadi peperangan, dan karena strategi yang luar biasa akhirnya dipukul mundur, kalah luar biasa dari atas panah dan diserang dengan kekuatan jihad. Itu 3.000 dipukul mundur jemaah sekalian. Ketika mundur, kemudian beberapa teman-teman dari pasukan pemanah ingin merayakan kemenangan ke bawah, merasa sudah menang, ya kita ke bawah. Ada beberapa pendapat juga melihat banyaknya ghanimah atau rampasan perang. Di antara juga ada tahanan perempuan, juga ada barang-barang sebagainya, gitu kan. Itu udah biasa dalam peperangan membawa banyak barang-barang. Itu mau disita sebagai tawanan, sebagai harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, jemaah sekalian, Zubair mengatakan tetaplah kita berada di Jabal Ainain ini sesuai perintah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah menang, mari kita rayakan. Apa yang salah, gitu kan? Kemudian jemaah sekalian, yang tersisa cuma 5 kalau nggak salah, turun ke bawah, dan ini dilihat oleh Khalid bin Walid saat sebelum masuk Islam. Jadi Khalid ini melihat kelengahan kaum muslimin, ternyata ditinggalkan tuh poskonya. Dilihat, ya, kemudian Khalid ini pasukan pemanah dan pasukan berkuda berbelok dari samping kiri, dan nanti akhirnya berada di belakang Jabal Ainain, jemaah sekalian. Kemudian dibabat habis yang di atas. Kemudian pasukan yang tadinya mundur maju lagi, yang di atas nyerang. Jadinya diserang dari mana? Dari depan dan belakang. Akhirnya tidak terima, jemaah sekalian. Sampai dikabarkan Rasulullah SAW wafat dan gugur ketika perang Uhud ini. Dan akhirnya, ya, semuanya lemah, pasukan mulai berkurang, mulai nggak seimbang.
porak-poranda luar biasa, dan kemudian Hamzah pun diincar oleh seorang budak namanya adalah Wahsy. Wahsy ini seorang budak ya dari suku Afrika berkulit hitam yang kemudian diberikan hadiah akan dibebaskan dari budak itu ya oleh Hindun. Dan itu terlatih hanya untuk apa namanya? Lempar tombak. Ya, dilatih dengan luar biasa dan akhirnya diincarlah Hamzah, dan Hamzah tidak bisa dikalahkan dari depan. Jadi dikalahkan dari mana? Dari samping. Dari samping ya sekalian. Dan jatuhlah Hamzah ya. Panglima padang pasir ini singa Allah. Akhirnya jemaah sekalian mulai nggak seimbang, kemudian dikabarkan Rasulullah wafat. Itu pun semuanya mulai melemas, dan ada satu suara yang mengatakan Rasulullah masih hidup, dan semua tertuju pada suara itu. Akhirnya panah, tombak semua tertuju ke suara itu. Dan jemaah sekalian, disitulah kemudian banyak para sahabat yang gugur pada perang Uhud. Karena siapa? Melindungi siapa? Melindungi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ya ketidakseimbangan ini membuat hampir terkalahkan, kemudian setelah itu disisakan, kemudian ditinggalkan oleh kafir Quraisy, dan Rasulullah sedikit sakit hati karena ternyata pasukan inti turun, pasukan khusus turun, tapi Rasulullah meminta untuk mengejar sisa-sisa yang ada yang akan dikhawatirkan akan masuk ke kota Madinah. Jadi takutnya dia pasukan kafir Quraisy masuk ke kota Madinah, dan di sana kemudian memporak-porandakan perkotaan ya, kota-kota Madinah, dan mungkin mengambil harta-harta atau ya yang ada di Madinah, merusak. Dikejar jamaah sekalian sisanya, dan akhirnya mereka itu tidak belok ke kota Madinah, tapi menuju ke Makkah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, banyak hikmah yang bisa diambil, di antaranya adalah kesetiaan dan ketaatan kepada pemimpin. Sama juga menurut saya. Ya, ati'ullaha wa ati'ur ulil amri. Taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Jadi kita harus taat kepada pemimpin ulil amri. Saat ini pemimpinnya adalah Rasulullah sebagai panglima perang, sebagai panglima strategi. Dan kemudian karena lalai, tapi semua jemaah sekalian, semua syuhada ini sudah dilegitimasi, sudah dilabelkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dalam beberapa Al-Qur'an disebutkan radhiyallahu anhum, sudah diberikan maghfirah, sudah ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni ya, dan menjadi ahlu surga. Kemudian jemaah sekalian, ketika mau dimakamkan ya, yang pertama diturunkan adalah Hamzah bin Abdul Thalib ya, sebagai Sayyidus Syuhada, sebagai pimpinan syuhada diturunkan, dan Rasulullah sangat sedih sekali. Setelah itu jemaah sekalian, man ba'dahu ya Rasulullah, setelah itu siapa? Kata Rasulullah, man aktsaruhum hifdhan, mana yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Di sini kemudian bisa diartikan bahwa meskipun orangnya sudah meskipun seorang hafid, seorang penghafal Al-Qur'an sudah meninggal, tetap dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimuliakan oleh seluruh umat dan seluruh alam semesta, oleh malaikat, oleh Allah ya, dimuliakan. Yang akhirnya jemaah sekalian diturunkanlah banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur pada perang Uhud. 50 syuhada, berapa tadi? 70 syuhada Uhud. Dan jemaah sekalian, karakter lubang Uhud ini beda kayak kuburan pada umumnya. Dikuburkan dengan baju perangnya, dengan darahnya. Nanti ini menjadi saksi nanti pada yaumul qiyamah gitu kan. Jadi dalam satu lubang jemaah sekalian. Jadi bukan satu lubang. Makanya dikuburkan dalam batu yang itu sama. Bukan yang ini ya. Itu sebelah sana ada batu ya. Ada tumpukan batu, ada nggak? Kelihatan? Iya, kelihatan. Nah, sebelah sana tumpukan batu itu di situ syuhada Uhud. Nah, kabarnya dulunya kuburan syuhada itu dekat dengan sungai yang tadi kita lewatin. Ada yang lihat tadi sungai? Kabarnya dekat sungai itu. Kemudian ada banjir bandang. Banjir sangat besar sekali, akhirnya membuka kuburan syuhada. Dan jemaah sekalian, ternyata syuhada jenazahnya masih utuh. Kemudian dipindahkanlah ke tengah-tengah ini. Itu bukan kisah sahabat dan bukan kisah dari beberapa riwayat,
tapi itu kisahnya penduduk Madinah di sini. Masya Allah. Gitu ya. Ya, jemaah sekalian, ini adalah makbarah syuhada Uhud, ya. Sebagai bukti perjuangan Rasulullah SAW membela agama Islam. Lillahi kalimatillah, menjunjung kalimat Allah. Ya, peperangannya di sini. Nanti kita akan melihat rutenya di sana, ya. Rute perang Uhudnya di sana. Dan ya, ada yang tanyakan? Ya, Rasulullah tidak di sini. Rasulullah wafatnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha setahun setelah perang Khaybar diracuni. Jadi ketika dihidangkan masakan daging kambing kesukaan Rasulullah, itu ada orang Yahudi yang memberikan racun dan Rasulullah masih bertahan sampai 1 tahun sama sekalian. Jadi bisa dimungkinkan bahasanya ya, kalau enggak diracunin, ya Rasulullah masih sehat sampai 63 tahun. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sehat walafiat badannya, karena memang dijaga oleh wahyu begitu. Jadi Rasulullah dalam hidupnya sakitnya cuma satu, yaitu menjelang azalnya. Ada yang mengatakan ketika setelah perang, ini kan sebenarnya bukan sakit ya. Rasulullah ketika tergores, ketika jatuh ketika perang Uhud, ini kan bukan sakit sebetulnya, terluka namanya. Sakitnya cuma satu, jemaah sekalian, menjelang azalnya. Kenapa? Karena Rasulullah sangat sehat. Itu adalah min asaron, dari asarul, dari sisa-sisa dari racun, jemaah sekalian. Subhanallah. Ya, jemaah sekalian, Rasulullah meninggalnya di mana? Di hujrahnya Aisyah radhiyallahu anha, di kamar Aisyah. Tepatnya adalah dulunya rumah Rasulullah, yaitu rumah Rasulullah berada di belakang masjid sebelah kanan. Ketika kiblatnya berubah 360 derajat, ya, tadinya ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah Musyarakah, tadinya ke Palestina ya, ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah menjadi ke Baitullah, Ka'bah Musyarakah. Jadinya berada di sebelah depan kiri, ya kan? Masjidil Haram kemarin kan kita ke Raudhah, ada di kubah warna hijau, itu percis bawahnya kubah warna hijau itu adalah hujrahnya Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita foto dulu, kita lanjutkan nanti di dalam bus.